Kali ini, saya akan memenuhi permintaan dari beberapa subscribers untuk membahas kelanjutan film dari seri A Chinese Odyssey. Jadi, di film Patri yang disutradarai oleh Jeffrey Lau, hampir semua karakter pemain sudah mengalami pergantian, seperti Han Keng, Tiffany Tang, Wu Jing, Gillian Chung, Jack Chang, Xienan. Namun, untuk pemeran Qing Qing masih diperankan oleh pemain yang sama seperti di seri pertama dan kedua, yaitu Karen Mok. Jadi, buat kalian yang penasaran seperti apa Chinese Odyssey Part 3 ini, yuk langsung saja kita bahas alur cerita filmnya. Okidoki, check it out! Film berawal di garis waktu alternatif, di mana peri Cisha yang ingin mengetahui akhir cerita kisah cintanya dengan Joker menggunakan kotak Pandora untuk melakukan perjalanan ke masa 500 tahun ke depan. Di sini Cisha yang melihat konsekuensinya setelah meninggalkan setetes air mata di hati Joker, lalu memutuskan untuk mengubah hasil akhir dari kejadian tersebut. Setelah itu, Cisha yang khawatir akan nyawanya dan luka yang akan Joker rasakan setelah kematiannya mulai merubah sikapnya dan mencela hubungannya dengan Joker. Hingga membuat Joker bertanya tentang apa yang sudah dilihat Cisha di masa depan. Di sini pun terungkap alasan Cisha pergi ke masa depan karena di saat ia masuk ke dalam hati Joker, ia melihat Qing Qing. Di mana Qing Qing mengatakan kepada Cisha, dan akhirnya, Cisha pun tetap memilih untuk menyembunyikan identitas asli Joker bahwa ia adalah reinkarnasi dari si Raja Kera Sun Wukong. Lalu, Cisha yang mencoba untuk mulai memperbaiki takdirnya, mulai mencari keberadaan Qing Qing. Sampai akhirnya, Cisha menemukan Qing Qing. Dan di pertemuan ini, Cisha mengaku menjadi mak comblang untuk menikahkan dan meyakinkan Qing Qing tentang identitas asli Joker. Namun sayangnya, di sini Qing Qing yang sama sekali tidak bisa mempercayai ucapan Cisha mulai berseteru. Setelah itu di sisi lain, siluman laba-laba yang merasakan Qing Qing dalam bahaya mulai menyusulnya. Dan di saat siluman laba-laba berhasil menemukan Qing Qing dan mencoba menyerang Cisha secara bersamaan, Cisha pun menggunakan gelang sihirnya untuk menghentikan waktu. Setelah Cisha berhasil mengalahkan mereka berdua, Cisha pun secara sengaja mempertemukan Joker dengan Qing Qing jauh lebih awal daripada seharusnya. Sayangnya, Joker yang sama sekali tidak mengenali Qing Qing mulai menganggap Cisha mempunyai gangguan mental. Setelah itu di sebuah tempat, Cisha pun berbicara dengan Qingsha, saudara kembar Cisha yang terperangkap di tubuhnya, untuk mencari cara lain untuk memperbaiki takdirnya. Dan di pembicaraan itu, Cisha menemukan sebuah cara agar Joker bisa berhenti untuk jatuh cinta kepadanya, dengan pergi mencari Raja Kerbau dan menikah dengannya. Dan di sisi lain, Joker yang kehilangan Cisha mulai mencarinya. Hingga akhirnya, Joker tiba di padang pasir. Dan tanpa sengaja menyaksikan versi garis waktunya sebagai Sun Wukong yang ditundukkan oleh Dewi Kuan Yin. Dan di tengah perdebatan itu, tiba-tiba saja muncul Biksu Tong San Chong. Jadi Michael Jackson. Sampai kaget si Dewi Kuan Yin-nya. Oke deh, lanjut. Karena kemunculan Biksu Tong San Chong malah semakin membuat Sun Wukong kesal, Biksu Tong San Chong pun dengan cepat menggunakan kotak Pandora untuk melarikan diri sebelum Sun Wukong membunuhnya. Dewi Kuan Yin yang melihat niat jahat Sun Wukong mencoba untuk menaklukkannya. Setelah berhasil, Dewi Kuan Yin pun pergi membawa Sun Wukong. Kemudian, Joker yang pingsan akibat efek dari pertarungan tadi, secara kebetulan bertemu dengan Biksu Tong San Chong yang kembali. Dan kali ini tingkahnya beda lagi. Sempet-sempetnya jadi avatar. Oke deh, lanjut. Lalu, di saat bersamaan, si Raja Kerbau datang.
Raja Kerbau pun membawa Joker dan Biksu Tong Samcong ke kediamannya untuk bertemu dengan istri keduanya. Sementara itu, di Kerajaan Langit, Dewi Kuan Yin yang bertemu dengan Kaisar Langit langsung menyerahkan Sun Wukong kepadanya dan membahas tentang keluh kesah yang terjadi di dunia manusia, termasuk kemunculan iblis yang semakin merajalela. Dewi Kuan Yin yang semakin takut bahwa buku yang tersegel memiliki kesalahan di dalamnya, kemudian pergi untuk melaporkan semua yang telah ia lihat kepada Buddha. Di saat Dewi Kuan Yin telah pergi, Kaisar Langit langsung mengeluarkan Sun Wukong dari dalam kurungan. Di sini, mereka pun mulai membahas tentang rencana yang telah mereka buat. Dan terungkap bahwa selama ini yang telah melakukan kekacauan dan berniat untuk membunuh gurunya adalah si kera 6 telinga yang menyamar sebagai Sun Wukong atas permintaan Kaisar Langit yang ingin mengetahui tentang kebenaran catatan dari buku yang tersegel. Karena di sini Kaisar Langit telah mendapatkan jawaban atas apa yang ia inginkan, Kaisar Langit pun mengkhianati kera 6 telinga dan membuatnya perlahan terbakar di dalam tungku api. Setelah itu, Xin berganti di kediaman Raja Kerbau. Jixia dan Qingxia pun saling membicarakan kemungkinan tentang kehidupan pernikahannya dengan Raja Kerbau. Dan di sela pembicaraan itu, Jixia yang menemukan bahwa kotak Pandora tidak ada padanya, langsung mencurigai Qingxia telah memberikannya kepada si kera 6 telinga. Dan dalam bayangan Qingxia, terungkap bahwa Qingxia adalah mantan kekasih kera 6 telinga. Dan di saat bersamaan, Jixia pun harus berhadapan dengan Putri Kipas dan putranya Iblis Merah, yang mengakibatkan perkelahian antara dua wanita hingga menyebabkan Jixia terlempar di depan Raja Kerbau, Joker, dan Biksu Tong Samcong yang baru saja tiba. Raja Kerbau yang menyadari akan masalah yang dia hadapi dengan segera meminta Joker untuk membawa Biksu Tong Samcong dan Jixia kepada saudara perempuannya yang bernama Xiang Xiang. Dan di saat dalam pelarian, Joker yang sedang bersama Jixia langsung menuntut jawaban mengapa Jixia meninggalkannya sendirian. Sedangkan Biksu Tong Samcong yang melala tak jelas entah kemana, secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak besar dan membebaskan salah satu kerbau raksasa milik Raja Kerbau. Kemudian, mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Akan tetapi, ternyata Iblis Merah menemukan dan menyerang mereka. Di sini, Joker dan Biksu Tong Samcong yang terus berusaha untuk melarikan diri mulai kesulitan karena harus berhadapan dengan jurang. Dan ketika mereka akan jatuh, Biksu Tong Samcong pun mengerahkan semua kekuatannya. Namun sayangnya, hal itu juga tidak bisa membantu. Joker dan Biksu Tong Samcong pun akhirnya terjun ke jurang. Dan secara tidak sengaja mencuri roda api milik Iblis Merah. Dan... lol. Bisa gitu ya? Oke deh, lanjut. Joker, Biksu Tong Samcong, dan Jixia akhirnya tiba di istana Xiang Xiang. Di sana, mereka bertiga pun bertemu dengan Xiang Xiang. Dan di saat mereka bertiga memutuskan untuk pergi, Xiang Xiang pun dengan segera mengeluarkan gas hingga membuat mereka semua tertidur. Setelah itu, mereka bertiga pun dikurung di ruang bawah tanah. Dan dari sini, Jixia mulai memberitahu Joker tentang kematian yang ia lihat di masa depan dan mengapa ia berusaha keras menghentikan Joker untuk jatuh cinta kepadanya. Kemudian tak lama setelah itu, Raja Kerbau datang untuk berdamai dengan Xiang Xiang tentang masalahnya karena telah menghabisi kekasihnya, Mantis. Namun, di sini Xiang Xiang menolak permintaan Raja Kerbau untuk melepaskan Jixia. Dan pada saat bersamaan terdengar irama tema lagu utama dari semua seri A Chinese Odyssey yang dimainkan Biksu Tong Samcong. Akhirnya mengarahkan Joker dan Jixia saling cicipiwit.
Raja Kerbau dan Xiangxiang yang melihat bayangan mereka Cici Piwit dengan segera masuk ke dalam untuk memastikan. Dan ternyata, Biksu Tong Samsong yang sebelumnya sadar bahwa si Raja Kerbau akan masuk, langsung menggantikan posisi Cisha. Seketika, Xiangxiang yang melihat adegan itu akhirnya meneteskan air liur yang menyiratkan bahwa ia tertarik pada seseorang. Raja Kerbau pun lalu dengan senang hati memberikan restunya kepada Joker untuk bersama dengan Xiangxiang. Sementara itu, di saat persiapan pernikahan kedua pasangan itu sedang berlangsung, Joker yang saat itu bersama Xiangxiang mulai membahas tentang mantis dan berusaha memanfaatkan Xiangxiang untuk mengambil kotak Pandora dengan alasan mencegah kematian mantis. Tapi di sini Xiangxiang lebih memilih untuk melihat Raja Kerbau bahagia. Lalu, di waktu bersamaan, terlihat Raja Kerbau yang sedang berusaha untuk membuat Cisha terkesan. Namun sayangnya, usaha itu sama sekali tidak berhasil. Raja Kerbau pun lalu meminta tips dari Joker. Dan dengan akal yang panjang, Joker dengan sengaja meminta Raja Kerbau mengeluarkan kotak Pandora untuk memainkan sebuah permainan. Ternyata, hal itu berhasil membuat semua orang yang berada di sana tertawa. Hingga akhirnya, Joker memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkirkan Xiangxiang dan Raja Kerbau. Lalu, mencoba menjauhkan Cisha dari upacara pernikahan tersebut. Akan tetapi, hal itu malah menjadi bumerang untuk dirinya. Lalu, Raja Kerbau yang mengetahui bahwa Joker menggoda calon istrinya langsung marah dan mencoba untuk membunuh Joker. Sementara itu, Xiangxiang pun mengejar Cisha. Setelah berhasil menjatuhkan Cisha dan membuat Cisha keluar, Xiangxiang pun menangkap Cisha. Kemudian di sisi lain, Joker yang dikejar oleh anak buah si Raja Kerbau sampai berasap dan terbelah dua dong, kacau bener. Setelah itu, Raja Kerbau yang marah langsung berniat untuk menghabisi Joker. Akan tetapi, hal itu dicegah oleh kedatangan istrinya. Hingga akhirnya, Raja Kerbau mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan Sun Wukong. Iblis Merah pun dengan segera menghentikan pertarungan itu. Sedangkan Joker yang mencoba untuk melarikan diri ditangkap oleh Xiangxiang. Sementara itu, di surga, Kaisar Langit yang terkejut saat mengetahui bahwa buku yang tersegel telah berubah, memaksanya untuk membebaskan kera 6 telinga dari tungku api. Dan di sini, Kaisar Langit yang sedang berbicara dengannya secara tidak sengaja mengungkapkan kepadanya bahwa Biksu Tong Samcong adalah putranya dengan Qingxia. Lalu, di saat bersamaan, Qingxia pun datang menemui Kaisar Langit dan memintanya untuk mengembalikan tubuh aslinya agar bisa menyelamatkan adiknya, Cisha. Kemudian, kera 6 telinga yang mengetahui bahwa Biksu Tong Samcong adalah anaknya, lalu pergi menemui Qingxia dan memutuskan untuk menyelamatkan putranya. Dan di tengah acara pernikahan itu, kera 6 telinga muncul dan merusak acara pernikahan tersebut. Di sini, kera 6 telinga pun mengungkapkan perselingkuhannya dengan istri si Raja Kerbau. Hal itu seketika membuat Raja Kerbau dan seluruh keluarganya marah dan menyerang kera 6 telinga. Dan di saat Putri Kipas ingin menyerang kera 6 telinga dengan kipasnya, ia pun dengan segera membuat tongkat saktinya membesar. Dan sambil enak-enaknya mamam kentang manis di belakang tongkat. Lalu, kera 6 telinga pun membalas serangan Putri Kipas dan membuatnya beserta putranya terlempar. Di sisi lain, Xiangxiang yang mencoba mengejar Biksu Tong Samcong, Joker, dan Cisha diselamatkan dengan kedatangan Qingxia. Di sini, Qingxia pun dengan sengaja bertukar tempat dengan Cisha agar ramalan yang telah ditulis di buku yang tersegel tetap berada seperti seharusnya.
Dan di pertempuran terakhir, Raja Kerbau yang kalah setelah melawan kera enam telinga meminta Xiangxiang untuk segera memakan dirinya agar memiliki kesempatan untuk mengalahkan kera enam telinga. Dan di waktu yang sama, pasukan surgawi tiba untuk memberikan bantuan bagi kera enam telinga untuk mengalahkan Xiangxiang yang telah berubah menjadi iblis raksasa. Dan di pertarungan itu, kera enam telinga pun tertangkap dalam genggaman Xiangxiang. Qingxia pun mencoba untuk membantu kera enam telinga. Namun sayangnya, kera enam telinga yang melihat hal itu mencoba untuk melepaskan diri dari cengkraman Xiangxiang dan menangkap Qingxia. Sementara itu, tentara langit dan Jenderal Li Qing memberikan pukulan terakhir dan menyegel Xiangxiang di dalam pagoda untuk selamanya. Setelah kepedihan karena kematian Qingxia, kera enam telinga pun melanjutkan perjalanannya ke barat untuk mengambil kitab suci. Dan setelah 500 tahun berlalu, melakukan perjalanan yang panjang, Biksu Tong Samcong dan murid-muridnya berhasil mendapatkan kitab suci dan diangkat menjadi jantan kebajikan Buddha. Dan sambil menulis kitab suci, terlihat Biksu Tong Samcong ditemani oleh kedua orang tuanya yang tinggal bersamanya di dalam sebuah lampu lampion Buddha. Dan di adegan penutup, mereka pun terganggu oleh Kaisar Langit yang mengatakan, dan film pun berakhir. Nah, kalian lebih suka lihat Sun Wukong Stephen Chow atau yang ini? Tinggalkan pendapat kalian di komentar di bawah ya. See you!